Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Baik, pada pertemuan kita kali ini ya kita akan membahas tentang muamalah, pengertian ruang lingkup, kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip dalam muamalah. Ini pengertian muamalah secara bahasa. Sebelum kita mulai, mari bersama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pengertian muamalah secara bahasa dia berkata amilah, ya, saling berbuat secara timbal balik. Maka aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia, karena mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, ya, yang ia lebih mengedepankan dan berlandaskan, ya, sesuai dengan syariat Islam. Maka manusia kan ada dua hubungannya, hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah ketika kita beribadah kepada Allah, ya, dan ibadah kita kemarin masih ingat bahwasanya ibadah terbagi dua, madh dan ibadah ghairu mahdh. Dan ada hablum minan nas, ya, lalu hubungan dengan manusia. Nah, ini dia Allah sampaikan dalilnya dalam surah Al-Imran ayat 112. Duribat alaihumuz zillah aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas ba'u baqdan minallahi wa darabat alaihimul maskanah. Ya. Nah, ini diambil dari konsep hablum minallah dan hablum minan nas ini. Ya, di sini ada dalil tentang hablum minallah dan hablum minan nas. Kemudian ruang lingkup muamalah. Ya, ruang lingkup muamalah itu sangat luas ya pembahasannya. Ini hanya secara secara besar saja. Hal harta apa saja itu, jual beli, sewa menyewa, serikat usaha, itu masuk dalam fikih muamalah, muamalat itu, ya. Kemudian hal penyaluran nafsu, pernikahan dan perceraian, fikih munakahat. Kemudian hal pemilikan harta akibat kematian, itu warisan atau fikih mawaris, ya. Kemudian iya, hal kejahatan pidana, fikih jinayat, dan hal untuk mendapatkan keadilan di pengadilan, fikih murafaat. Nah, ini secara kecil, ya, ruang lingkup muamalah yang akan kita bahas. Kemudian ada lagi hal kehidupan bernegara, fikih siasah, hal kehidupan antar negara, fikih dualiyah, ya, daulah ini, ya, fikih daulah, fikih lingkungan, fikih al-alam, fikih perempuan, fikih an-nisa, dan lain-lain. Nah, Nabi mengatakan, qaulan Nabi antum a'lamu bi umruni duniyakum. Ya, kita manusia diberikan kebebasan oleh Rasul, ya, ketika masalah dunia itu kita lebih paham gitu, ya, karena hubungan muamalah itu kan terkadang, ya, masing-masing punya trik dan cara agar mencapai kesuksesan. Tapi ingat, masih ada prinsip-prinsip dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Kalau tentang masalah dunia, ya, memang kita lebih paham gitu. Tapi ketika urusan akhirat, ya, kita kembali kepada pada sunnah Rasul dan Al-Quranul Karim. Ya, tapi sebenarnya seperti kita pahami bersama, ada yang dalam hadis, ya, "Waman aradat dunya fa'alaihi bil ilmi." Ya, "Waman aradat akhirah fa'alaihi bil ilmi. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin mendapat kesuksesan, ya, waman aradat dunya, barang siapa yang menginginkan kesuksesan dunia, maka dengan ilmu. Maka barang siapa juga yang ingin mendapat kesuksesan di akhirat, maka juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses dunia akhirat juga dengan ilmu. Nah, itu dia. Makanya kita berkesempatan jumpa pada kesempatan ini untuk saling mengingatkan di antara menuntut ilmu, litulabul ilmi. Selanjutnya, nah, ini kaidah-kaidah dalam muamalah. Dalam muamalah, aturan Allah bersifat umum. Al-aslu fil muamalati al-ibahatu hatta yadullu dalilu ala tahrim, ya. Asal dari muamalah itu adalah ibahah, boleh, semuanya boleh, ya, sampai ada dasar dalil yang mengharamkan. Sampai ada dasar dalil yang mengharamkan. Berbeda dia kalau dalam ibadah, ya, ibadah mahdhah, ya. Ibadah mahdhah itu kan begini.
al-aslu fil ibadah fa huwa tahrim hatta yadullu dalilu ala halalihi. Asal dari ibadah itu, ya dalam tanda kutip ibadah mahdho, itu dasarnya haram. Ya sebenarnya kalau dalam kaidah ini dasarnya adalah sholat itu haram, puasa itu haram, haji itu haram. Kemudian yang berkaitan dengan berkaitan dengan ibadah mahdho itu seluruhnya haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Itu dia, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kalau tak ada perintah sholat maka tidak boleh sholat, tapi kan sudah ada aqimis sholat, ita'iz zakah. Nah, itu konsep dasar dalam ibadah mahdho. Nah, maka disitulah tidak boleh ada penambahan dalam ibadah mahdho. Kalau memang tidak ada nasnya dicontohkan oleh Rasul, ya jangan dikerjakan. Ya, nah, itu dia. Tapi kalau di muamalah sebaliknya, di muamalah ya dasarnya itu adalah ibahah, boleh, jaiz, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Apapun yang kita kerjakan silakan, tapi kalau ketika udah dalil ada yang mengharamkannya, ya maka itu tidak boleh dikerjakan. Nah, ya, kemudian prinsip asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Al-aslu fil manafi'ul ibahah. Nah, ya, prinsip asal pada hal-hal yang bermanfaat adalah dibolehkan dalam agama. Ya, memang konsep kemanfaatannya. Kalau kita belajar usul fikih itu ada namanya konsep, salah satu tentang yang dibahas tentang masadirul ahkam, yang sumber hukum Islam yang masih dipertentangkan, ya, ikhtilaf. Salah satunya apa itu? Ya, itu di maslahatul mursalah. Maslahatul mursalah. Kemudian al-aslu fil madarit tahrim. Prinsip asal pada hal yang berbahaya, ya, fil mudar at-tahrim, adalah dilarang. Maka kalau ada yang mengedepankan lebih banyak mafsadatnya, lebih banyak kepada daruratnya, kan begitu, lebih banyak pada bahayanya, maka dalam konsep muamalah ini hukumnya adalah haram. Nah, prinsip ibadah, ya, kemarin kan sudah kita bahas, ya, bersifat tetap sabitah, tidak bisa berkembang, nas qat'i, bersifat khusus eksklusif, nas lebih rinci, tafsiri, dan peluang ijtihad lebih kecil. Itu dalam prinsip ibadah, ya, ibadah mahdho. Kalau ibadah ghairu mahdho ini termasuk muamalah tadi, ya ada berkembang. Nah, dalam prinsip muamalah kita lihat bersifat elastis, mutaghayyirah. Makanya kenapa kita sampaikan kemarin taghayyurul ahkam bil amkinah wal azman, salah satu dasar dalil dalam penerapan hukum dalam muamalah. Ya, perubahan hukum itu ya kadang tempat dan situasi. Nah, begitu juga dalam ibadah. Contohnya apa? Ya, kita nggak bisa sholat berdiri, maka boleh duduk. Tidak sanggup duduk, malah boleh berbaring. Nggak bisa berbaring, maka boleh, ya, boleh ya, menggunakan isyarat, gitu ya, menggunakan isyarat. Kemudian apa lagi? Prinsip muamalah dapat berkembang sesuai dengan zaman dan tempat, bersifat universal, inklusif, nas umumnya general, ya, dan juga peluang ijtihad sangat luas dalam prinsip muamalah. Ingat, boleh-boleh saja Anda kerjakan sesuatu itu, tapi ketika ada dalil yang mengharamkannya, maka harus Anda tinggalkan. Ya, nah, ini perbedaan prinsip ibadah, ya, dalam dan muamalah, ya. Ini ibadah, maksudnya ibadah. Tadi saya sebutkan ibadah mahdho, ya, dan ini muamalah kan termasuk ibadah, ya. Kan disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka setiap tingkah laku manusia itu adalah ibadah kepada Allah. Nah, ibadah yang mahdho ini bersifat tetap, sabitah. Ya, tidak boleh ada penambahan di sini. Tidak boleh. Kemudian bersifat, kalau muamalah dia bersifat elastis, mutaghayyirah. Kemudian yang kedua, ibadah itu tidak bisa berkembang. Ya, tidak bisa berkembang. Maksudnya apa? Ibadah mahdho itu, ya, apa yang dicontohkan oleh dan apa nas yang disebutkan itu kerjakan. Contohnya apa? Ya, mau haji, berangkat haji, ya, tapi karena rasanya panas rasanya ke Arab Saudi, tapi dia berangkat malah ke Korea, walaupun sudah berpakaian ihram, kan nggak boleh, karena sudah ada ketentuannya ibadah haji itu ke tanah suci, kan gitu ya. Nah, kemudian kalau dalam muamalah dapat berkembang sesuai dengan zaman dan tempat. Contohnya apa?
ya jual beli online kan, jual beli online itu kan ada pembahasannya khusus. Nanti kita akan bahas tentang masalah jual beli. Kemudian yang ketiga, bersifat khusus eksklusif dalam ibadah mahdhah. Muamalah ibadah ghairu mahdhah itu bersifat universal dan inklusif. Kemudian yang keempat, nas-nas lebih terinci, tafsili. Ya, nas-nasnya lebih terperinci. Bagaimana gerakannya, kapan waktunya, kan begitu. Nah, kemudian apa lagi? Ya seperti ibadah Ramadan kan sudah disebutkan itu ya. Kemudian dalil-dalil itu lebih jelas gitu. Langsung ke prakteknya, kaifiatnya bagaimana, cara-caranya bagaimana, itu sudah disampaikan. Kemudian kalau muamalah, nas-nas umumnya general. Ya, general. Kemudian peluang ijtihad sempit dalam ibadah ya jelas ya. Hanya beberapa mungkin dalam kondisi tertentu dalam ibadah mahdhah itu ada masuk ijtihad gitu ya. Cuma maksudnya adalah ikhtilaf terkadang sering terjadi juga dalam ibadah mahdhah. Itu maka tidak terlalu besar, tapi ketika di muamalah ya peluang ijtihad sangat lebar, sangat luas. Sangat luas. Oke, baik, itu saja perjumpaan kita hari ini. Semoga dapat kita pahami bersama bahwasannya ya muamalah itu memberikan kita pemahaman secara terang benderang bahwasannya kita manusia itu kan harus beribadah kepada Allah. Hablum minallah yang dijaga, hablum minannas pun dijaga. Silakan melakukan muamalah dengan baik, punya konsepnya sesuai dasar dalil-dalilnya, dan juga yang jelas mencari keridhaan Allah. Itu dia. Baik, mungkin sekian saja hari ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul Qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.